Sekarang saya akan menjelaskan sifat teori ekonomi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua ekonomi ini memiliki sifat teori yang berbeda. Jika dilihat dari aspek analisisnya, ekonomi mikro menjelaskan variabel-variabel ekonomi dalam ruang lingkup yang lebih kecil atau sempit. Sedangkan ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup yang lebih besar. Yang kedua, ekonomi mikro difokuskan pada aspek analisis atau variabel ekonomi yang meliputi teori produksi, teori harga, permintaan dan penawaran, elastisitas, analisis biaya dan manfaat, model-model pasar, industri pelaku konsumen, dan mekanisme pasar. Sedangkan ekonomi makro meliputi pendapatan nasional, investasi, pengangguran dan kesempatan kerja, inflasi moneter, dan neraca pembayaran. Selanjutnya, jika dipandang dari konsep dasarnya, ekonomi mikro lebih memfokuskan 3 konsep dasar teori, yaitu teori produksi, teori harga, dan teori distribusi. Sedangkan ekonomi makro meliputi pengeluaran, pendapatan, pengangguran, inflasi, dan deflasi. Yang terakhir, jika ditinjau dari tujuan analisisnya, ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya, baik berupa modal, peralatan, ataupun tenaga kerja, agar diperoleh kombinasi yang tepat sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Sementara itu, tujuan analisis ekonomi makro yaitu lebih menitik beratkan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara agregat atau menyeluruh, baik dalam lingkup nasional ataupun internasional. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masalah perekonomian. Yang pertama itu masalah kelangkaan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah berkaitan dengan kemampuan atau keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli, dan yang kedua keinginan yang tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli. Dengan kata lain, masyarakat belum bisa mengimbangi antara dua bentuk tersebut. Yang ketiga, kebutuhan yang tidak terbatas. Secara umum dapat diartikan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya manusia tidak pernah puas dengan mendapatkan benda yang mereka peroleh dan prestasi yang mereka raih. Keempat, keterbatasan kemampuan memproduksi. Maksudnya yaitu kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa jauh lebih rendah daripada jumlah keinginan masyarakat tersebut. Kelima, kelemahan daya saing pada pembeli. Maksudnya yaitu perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain akan berdampak kekalahan dalam persaingan bisnis, sehingga daya tarik pembeli mengakibatkan suatu produk dalam sebuah bisnis menjadi menurun. Keenam, daya beli rendah pada inflasi. Maksudnya yaitu kenaikan harga pada suatu inflasi dalam daya beli suatu produk menjadi tidak berkembang. Justru hal ini membuat penurunan daya beli pada masyarakat lebih besar dan mengakibatkan biaya produksi semakin besar, jumlah produk semakin menumpuk, dan membuat pebisnis mengalami kerugian. Yang ketujuh, permasalahan ekonomi dan impor. Pertumbuhan ekonomi menurun dari impor lebih meningkat. Sayangnya, ketersediaan produk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tidak tercukupi, sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengimpor kebutuhannya. Bahkan, keterbatasan ekspor pada suatu negara, khususnya Indonesia, tidak dapat menjangkau pertumbuhan ekonomi, sehingga produk dalam negeri yang tidak sesuai standar kualitas bahan baku tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yang kedelapan yaitu kredit macet dalam perbankan. Merupakan salah satu permasalahan ekonomi modern bahwa teknologi sudah semakin canggih. Transaksi yang sering terjadi secara tunai maupun tidak dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat.
Namun, jika permintaan kredit meningkat, hal tersebut mengakibatkan munculnya masalah baru dalam pihak bank. Karena kreditur tidak mampu membayar sesuai dengan tanggal ketentuan pembayaran, pemasukan pada bank juga terhenti dan pihak bank menjadi sulit dalam proses pengajuan kreditur masyarakat. Yang terakhir yaitu krisis nilai tukar. Hal ini berpengaruh besar pada pebisnis yang berurusan dengan ekspor atau impor. Mengubah nilai tukar mungkin mempengaruhi berapa banyak perusahaan harus membayar kepada pemasok internasionalnya, yang dapat mempengaruhi margin laba serta mengambil banyak sumber daya dan berkurangnya pendapatan yang dihasilkan oleh para pebisnis. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan campur tangan pemerintah. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan campur tangan pemerintah, yang pertama adalah informasi yang terbatas. Misalnya saja, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menghapuskan subsidi pupuk bagi para petani. Hal ini tentunya sangat sulit diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh lapisan masyarakat. Adapun faktor yang kedua adalah reaksi dari pihak swasta. Kebijakan pemerintah tentunya akan menimbulkan reaksi dari pihak swasta. Seringkali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi dari pihak swasta tersebut. Adapun faktor yang ketiga adalah pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tentunya tidak dapat membatasi secara ketat perilaku para birokrat, karena kebijakan yang diterapkan pemerintah bersifat universal, sehingga penerapannya tidak efektif. Adapun faktor yang keempat adalah hambatan dalam proses politik. Di dalam suatu negara demokrasi tentunya ada pembagian antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Seringkali terjadi ketika kebijakan akan diterapkan oleh eksekutif namun terhambat karena kebijakan tersebut harus disetujui oleh pihak legislatif.